Nah, mulai dek. Yeay. Balik lagi di program saya Anda, apalagi kalau bukan Nonton nih. Ganti-ganti kita balik lagi di program Jack Sport. Dan di segmen utama ini ada berita dari mana, Om? Dari kita lah untuk mereka. Ini berita dari kami untuk kalian. Ini ada yang heboh, pasien COVID-19 yang positif dibiarkan pulang ke rumah, Jom. Ini dia beritanya, Om. Masyarakat Provinsi Jambi khususnya warga Kota Jambi Selasa 7 April malam dihebohkan dengan baliknya pasien positif virus corona dari RSUD Raden Matahir Jambi ke rumah pribadinya. Pasien tersebut adalah pasien positif virus corona pertama yang ditangani oleh pemerintah Provinsi Jambi. Diketahui pasien tersebut memutuskan balik ke rumah padahal dalam 2 kali uji swab, pasien tersebut belum menunjukkan hasil negatif COVID-19. Alhasil tim gugus tugas Provinsi Jambi yang terdiri dari kepolisian dan tenaga medis lengkap dengan alat pelindung diri langsung menjemput paksa pasien tersebut di rumah pribadinya. Pasien tersebut sudah balik dari rumah sakit pada Selasa siang dan sudah berada di rumah pribadinya selama kurang lebih 7 jam. Penjemputan berlangsung di perumahan Buckingham RT 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansa, membenarkan seorang pasien positif virus corona dari RSUD Raden Matahir Jambi balik ke rumah. Pihak keluarga pasien 01 juga berjanji melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Samsiran, atas keputusan rumah sakit segera meminta jemput kembali pasien positif virus corona untuk dibawa ke rumah sakit. Johansa menuturkan, baliknya pasien positif 01 Iko karena jenuh menjalani isolasi selama 21 hari. Namun pasien tersebut balik dengan surat penyatuan akan mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya. Dalam hal itu, tim gugus tugas menyayangkan pihak rumah sakit juga tidak berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan dan gugus tugas. Kenapa pasien diizinkan balik? Johansa mengatakan kebalikan pasien dapat membahayakan orang lain. Diketahui pasien 01 Iko balik pada Selasa 7 April siang. Pasien tersebut saat itu sudah diisolasi kembali di Rumah Sakit Raden Matahir. Pasien 01 Iko pertama kali dinyatakan positif terjangkit virus corona pada 23 Maret 2020. Pasien berjenis kelamin laki-laki berumur 55 tahun disebut-sebut merupakan seorang pejabat di pemerintah Kabupaten Tebo Jambi, yakni Sekda Tebo Teguh Ahadi. Asal Patahangi, Cek TV, ngabari. Ya masa dibiarkan pulang ke rahmatullah? Bagaimana menurut Anda? Harusnya kalian juga nggak tahu sih, tapi mungkin ada protokol yang Atau mungkin miskomunikasi? Apa ya? iya. Ya, tapi semoga masyarakat juga bisa mengerti hal ini, dan juga pemerintah juga jangan bikin masyarakat juga bertanya-tanya kenapa bisa dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Kita menghindari dari banyaknya pertanyaan masyarakat dan juga kekhawatiran, dan juga sebab Provinsi Jambi sendiri bersyukur ya masih baru 4. Iya. Nah, masuk 5 besar terendah di seluruh Indonesia. Ya. Luar biasa gubernur kita. Oke, lanjut Om. Lanjut nih. Kali ini ada berita dari masih Kota Jambi ini, ada kepulangan pasien 01. Jadi dokter dan pejabat di RSUD Raden Matahir malah disidik polisi. Lebih jelasnya ini dia. Di Treskrimum Polda Jambi pada Selasa 7 April malam langsung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat RSUD Raden Matahir Jambi. Hal itu terkait pasien positif virus corona yang balik ke rumah.
Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Yuda Setiabudi pada Selasa jam 9 malam. Pantauan Cek TV, petugas dari Polda Jambi dengan menggunakan alat pelindung diri memasuki RSUD Raden Matahir untuk melakukan pemeriksaan. Kombes Pol Yuda Setiabudi saat dikonfirmasi di lapangan membenarkan telah melakukan pemeriksaan terkait pasien positif virus corona yang balik ke rumah. Namun Yuda meminta awak media mengkonfirmasi kepada Kapolda. Sementara itu Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Setiabudi membenarkan Ditreskrimum Polda Jambi masih menyelidiki kasus baliknya pasien 01 yang masih positif virus corona. Pemeriksaan dilakukan kepada Direktur Utama, dokter hingga perawat. Pemeriksaan tersebut dilakukan apakah kepulangan pasien sudah sesuai prosedur berlaku. Bila terbukti melanggar, pihak rumah sakit bakal dikenakan sanksi sesuai prosedur. Memastikan apa yang sesungguhnya terjadi, ya, sehingga nanti itu bisa dilihat kenapa ini bisa terjadi dan peran apa masing-masing yang dilakukan. Asa Patahangi, Cek TV, ngabari. Hai, balik lagi kita di program ini berita apa-apa entah Di sana Brody ada berita dari ini tindak kriminal ya yang semakin marak. ya. Ini kita tidak tahu ya. Ada banyak berspekulasi, cuman kita berharap sih Susah ya ngobrol gini-gini aku. untuk lebih jelasnya nih di beritanya ya. Belum dibaca, Cok. Ini ada perampokan yang terekam CCTV ini yang kita viral kemarin ya. Langsung aja yang follow. Ya, jadi itu ada pelaku yang terkena 4 tembakan dan kehilangan uang senilai 20 juta rupiah. Ini dia beritanya teman-teman. Tindakan kriminalitas kembali terjadi di tengah maraknya wabah virus corona. Kali ini korbannya adalah keponakan pemilik usaha pempek Selamat Kota Jambi. Korban dirampok oleh 2 orang pengendara sepeda motor dengan bersenjata api. Dari pantauan di tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Sumbawa RT 34 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, ditemukan serpihan bekas tembakan yang mengenai lengan korban. Ada serpihan bekas tembakan yang mengenai lengan sebelah kanan. Diketahui karyawan pempek Selamat tersebut baru balik dari tempat usaha pempek Selamat dengan membawa duit sekitar 20 juta rupiah untuk diantarkan ke rumah pengusaha tersebut. Namun secara tiba-tiba datang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor menodong pistol. Menurut warga sekitar ada suara tembakan sebanyak 4 kali. Diketahui kejadian itu terjadi sekitar jam setengah 2 siang. Korban dikabarkan menderita luka tembakan di bagian tangan hingga dilarikan ke rumah sakit Siloam. Asa Patahangi, Cek TV, ngabari. Ya, ini banyak faktor ya, kita nggak tahu. Entah itu karena banyaknya dirumahkan, kemudian juga mencari penghasilan juga sulit sekarang. Tuh, hewan-hewan saja keluar turun gunung kan, keluar hutan masuk kota. Apalagi kriminal. Jadi semoga masyarakat juga lebih hati-hati untuk menanggapi ini, dan kalau di rumah jangan lupa dikunci pintunya, kendaraan juga jangan parkir sembarangan, dan selalu berhati-hati. Itu aja sih ya. Jadi lanjut berita 2. Ya, ini kriminal juga nih, ada ATM yang bernasib malang. Itu dibobol oleh Kawanan maling. Ya, oknum-oknum ini yang menggunakan las listrik kabarnya. Ya, beritanya tekan. Tindak kejahatan di tengah pandemi virus corona mulai marak terjadi. Kali itu anjungan tunai mandiri atau ATM BNI yang terletak di Jalan Haji Insinyur Juanda, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, dibobol maling pada Rabu sekitar jam 5 pagi. Berdasarkan pantauan Cek TV di lapangan, kondisi mesin ATM tersebut telah terbungkus oleh plastik berwarna hitam dengan diganjal batu bata di isi bawah. Pintu kaca ATM juga telah bertuliskan jika mesin tersebut tengah diperbaiki. Diduga mesin ATM itu dibobol dengan menggunakan mesin las. Irma, salah seorang saksi di sekitar ATM, mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 7 pagi saat hendak membuka tokonya, di mana kalau itu telah datang sejumlah anggota Polsek Kota Baru yang tengah melakukan olah kejadian perkara. Berdasarkan data yang dihimpun Cek TV,
Kerugian ditaksir mencapai Rp122.650.000. Kapolresta Jambi Kombes Pol Dopel Christian saat dikonfirmasi mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Klipa Patria, Cek TV, ngabari. Nah, sudah di segmen ketiga ini ada berita dari mana, Om? Ada dari Kota Sarolangun. Nah. Ada napi-napi narapidana yang Napi-napi atau napi doang? kan dia banyak, ada Napi 65 oh. 65 napi. Jadi sebutannya napi-napi. Ya, napi-napi yang di lapas Sarolangun ini akhirnya dibebaskan. Oh iya, ini berkat pemerintah ya. Tuh, Kalian virus. mendapat remisi. Iya. Untuk menjelasnya ini beritanya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun membebaskan 65 narapidana dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas. Pembebasan Niko merupakan program asimilasi dan integritas. Pembebasan dilakukan secara bertahap hingga Selasa 7 April 2020. Total ada 65 narapidana yang dibebaskan. Kepala Lapas Kelas 2B Sarolangun Irawan mengatakan, pembebasan puluhan narapidana merupakan bentuk asimilasi warga binaan. Sebagian besar narapidana yang dibebaskan merupakan narapidana pidana umum dengan hukuman rata di bawah 5 tahun. Bukan bebas mereka, mereka hanya dikeluarkan untuk kepentingan asimilasi di rumah karena terkait dengan kondisi negara kita saat ini yang boleh dibilang ini sudah tanggap darurat kesehatan terkait COVID-19 ini. Tujuannya kan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Selamat Riyadi, Jack TV ngabari. Ini yang 65 orang nih yang ditangkap karena keluar rumah. Sampai penjara malah dilepaskan. Jadi ditangkap karena corona, dilepaskan karena corona. Ya. Ini Mantap kebijakan ada beberapa kita. sih semua di lapas karena sudah dilakukan juga untuk pembebasan atau pemberian remisi pada beberapa narapidana seperti itu. Tapi tidak narapidana yang berat ya, kalau berat ya. Seperti Saiful Jamil tidak bisa Anda keluar hap-hap. Kasihan Doro Fitria keluar, enak ya. Narkoba ya. Yang penting ini apa Setia Novanto Jayu Oh iya, Samudra jangan tidak keluar. itu. Awas. Itu. Kita lanjut berita kedua, Om. Ini kita kedua ini kita kembali ke Kota Jambi. Ini ada seorang pemuda yang gagal mencuri di gedung Unja kemarin. Iya, Iya. televisi ya. Betul. Ini beritanya, teman. Nasib naas dialami sekok pemuda saat akan melakukan pencurian televisi di gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Aksi pencurian Niko gagal dilakukan setelah aksinya kepergok pegawai dan petugas keamanan kampus. Aksi pelaku ketahuan melalui rekaman CCTV. Menurut informasi, sepinya lingkungan kampus Unja yang berada di kawasan Telanai-Pura akibat lebor dimanfaatkan pemuda tersebut untuk mencuri televisi. Namun ia tidak mengetahui gedung kampus dilengkapi CCTV. Pelaku kemudian berusaha merusak CCTV gedung untuk menghilangkan barang bukti. Kanit Reskrim Polsek Telanai-Pura Ibtu Hengki saat dikonfirmasi membenarkan pelaku Satiko telah diamankan di Mapolsek Telanai-Pura. Pelaku masih dalam pemeriksaan intensif petugas kepolisian. Asal Patahangi, Jack TV ngabar. Segmen terakhir ini ganti-ganti ada berita dari mana? Dari ini Kota Sarolangun lagi ada seorang pria paruh baya yang tewas di kebun karet. Yang ini karena diduga Dirampok. dibegal ya. Ini beritanya mana? Rabu 8 April sore, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di kebun karet. Mayat diduga korban rampok dan dibunuh oleh pelaku begal. Kanit Reskrim Polres Sarolangun Aibda Romi menjelaskan, mayat ditemukan di kebun milik Amir yang merupakan anak korban, berlokasi di Jalan PT Ikun, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Mayat ditemukan Rabu 8 April sekitar jam setengah 3 sore. Mendengar kabar tersebut, polisi langsung ke lokasi dengan melakukan olah TKP. Polisi juga memasang garis polisi di lokasi ditemukan mayat yang tengah terkapar.
Diketahui mayat tersebut berinisial SN berumur 60 tahun, warga Desa Pelawan. Diketahui dalam penyelidikan sepeda motor yang dikendarai korban hilang. Untuk sementara diduga korban dirampok dan dibunuh oleh pelaku begal, sebab ditemukan di bagian tubuh korban mengalami memar seperti dipukul. Sekitar jam, kita ceritakan kronologis kejadiannya, sekitar jam 2.30 siang kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat di Gunung Lik Saudara Amir di lokasi jalan Teti. Akhirnya kita sampai di lokasi tersebut dan mayat seorang laki-laki yang diketahui adalah ketua dari pemilik tersebut pelapor yang Saudara Amir. Sementara Amir, anak korban yang biasanya setiap hari ngantarkan bapaknya, nemukan korban di tengah kebun karet. Sepeda motor bapaknya dan beberapa duit di dompetnya juga hilang dibawa kabur pencuri. Selamat Riyadi, Cek TV, ngabari. Nah, mirip banget ya, didapatkannya oleh anaknya juga. Yang sedang mencari bapaknya karena bapaknya tidak diantar oleh dia seperti biasanya untuk ke kebun karet yang tadi ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang tinggalkan juga diberi keikhlasan ya. Semoga juga yang katanya perampok semoga didapatkan dan diberi hukuman setimpal-timpalnya. Kalaupun belum didapatkan, perampoknya mungkin bisa langsung saja menyerahkan diri dengan hubungi kontak di bawah ini ya. Mereka ngerampok kira-kira untuk apa ya? Mungkin untuk nggak tahu juga lah ya. Lebaran, Ramayana tutup. Matahari Apa mereka? hari tutup juga. Iya. Oh mungkin untuk bertahan hidup ya di tengah pandemi. Terima kasih kan sudah menyaksikan Iko Berita Tapopo di ini minggu pertama ya. Minggu kedua ya. Minggu pertama April. Kedua lah. Kedua ya. Iya pertama. Ini tahun berapa? Ini Kedua tanggal lah. kedua. Minggu pertama kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minggu kedua, terima kasih sudah menyaksikan itu Iko Berita Tapopo. Semoga Bentar sehat lagi selalu. puasa gitu. Semoga sehat selalu, tidak kekurangan satu hal apapun. Stay safe untuk ganti-ganti semua. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tapopo. Kalian bisa follow Instagram kami di mukanya Bapak ini, kemudian subscribe YouTube channel kami dan follow Instagram kami berdua. Kalian juga bisa baca berita-berita terbaru hanya dari sekitar jambi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.